Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Cerita Untung. Nah, kali ini kita punya program terbaru di Cerita Untung, yaitu Dari Mimi. Tapi yang pasti dari Mimi ini kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yang pastinya akan terus memberikan manfaat buat kita, inspirasi buat kita juga, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton juga bisa share-share juga nih kisah cerita ataupun inspirasi mereka. Nah, kali ini kira-kira aku akan ngobrol sama siapa ya? Nah, sebelum kita ketemu langsung sama orangnya, gimana kalau kita lihat profilnya dulu yuk? Ini dia. Assalamualaikum. Dear Diary Mimi, satu lagi musisi tanah air yang keren abis. Namanya Jen Piazza. Wanita dikenal sebagai seorang drummer ini pernah bergabung di beberapa grup band seperti Setia Band, Erwin Gutawa Orkestra, dan beberapa band yang beraliran jazz. Alsa bahkan pernah meraih penghargaan Muri sebagai drummer wanita profesional termuda 2004. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Drummer wanita ini tak menganggap hijab sebagai penghalang menjadi musisi. Bahkan ternyata Alsa punya cerita menarik loh saat pertama kali memutuskan untuk berhijab. Yuk kita ngobrol manis di Diary Mimi. Dan di sini sudah hadir di studio kita yaitu ada Alsa. Let it go, let it go. Itu Elsa. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Venita. Aku pikir tuh anak SMA loh, main ke studio aku. Ternyata dia sudah menikah. Jadi malu. Jadi buat cowok-cowok di luar sana jangan langsung ya patah hati mereka Langsung di skip. Jangan ya. Oh jangan. Ntar dulu ya, ntar aku bilang enggak kok belum. Iya, harusnya jangan dikasih tahu dulu ya. Ini luar biasa banget nih kita kehadiran session drummer yang luar biasa untuk Erwin Gutawa, ada juga buat Aminoto Kosin, Dwiki Darmawan, terus juga Jakarta Concert Orchestra, dan itu nama-nama yang pastinya Masya Allah luar biasa banget, dan kamu sudah berada di dalam situ. Dari umur berapa sih kamu? Main drum dari umur 8 tahun. Serius 8 tahun? Jadi aku sebenarnya pas belajar drum itu setahun setelah belajar drum tuh udah mulai ngamen-ngamen gitu sih sebenarnya. Ngamen-ngamen gimana nih? Pakai -1 di acara kayak misalnya ada di mall-mall gitulah. Hah? Iya. Serius? Umur 8 tahun itu? 9 tahun 9 tahun. Nah, kenapa kamu pilih drum? Di antara mungkin ada instrumen yang lainnya gitu, mungkin yang lebih cewek, mungkin piano atau harpa gitu atau apa? Kenapa harus drum? Jadi sebenarnya dari kecil tuh dari umur 5 tahun suka banget musik, Mbak Venita. Tapi aku kayak pemalu sebenarnya anaknya. Hah? Jadi aku kayak mikir kalau anak band yang kira-kira kedengeran tapi di belakang Tapi tuh ketutupan sama timbal sama apa kayaknya instrumennya apa ya gitu. Waktu kecil tuh mikirnya gitu. Pas ngeliat, wah drum tuh suaranya kan kenceng banget. Kayak bener-bener band tuh kalau nggak ada drummer kayak kurang seru gitu. Betul. Tapi sebenarnya di posisinya di belakang. Jadi aku nggak mau jadi frontman gitu. Makanya aku pilih drum aja deh. Bener-bener karena itu doang? Karena itu, tapi abis itu aku belajar juga sih sebenarnya kayak bass, piano, gitar. Aku coba semua sampai biola, vokal pun aku les sebenarnya. Cuman yang bertahan emang sampai sekarang drum. Kenapa orang tua yang emang ada keturunan suka musik atau kamu suka dari mana? Sebenarnya malah dilarang. Sesuatu yang dilarang itu memang kadang mau bikin penasaran ya. Iya, dilarang karena takut ganggu sekolah. Ya tahun-tahun 2000-an kan kayaknya orang tua kalau ngelihat anaknya main musik takutnya ninggalin sekolah atau pergaulannya nggak bagus gitu kan. Jadi sebenarnya dilarang. Cuman aku ngerayu-ngerayu terus kayak ngasih jaminan walaupun aku main musik, aku tetap 5 besar peringkat di sekolah gitu. Dan itu kamu buktikan sama orang tua kamu? Iya, jadi kayak aku belajar di sekolah tuh biar bisa main musik malah. Kebalik mindsetnya. Enggak, tapi kamu sempat bolos-bolos sekolah nggak? Karena waktu itu mama keras banget ya, galak banget gitu. Jadi bener-bener nggak berani deh bolos-bolos kayak gitu. Ih, hebat ya. Kalau aku tuh dulu pokoknya di zaman-zaman itu kan emang anak band tuh kayak keren banget kan. Aku tuh selalu terus teman-teman sekolah kan sama satu sekolah tuh bandnya. Beda kelas kan. Kita tuh sampai bela-belain buat bolos loh. Tapi dia tetap sekolah itu keren banget sih, keren. Karena kebanyakan ya gitu ya, makanya emang ditakutin sama orang tua itu bukannya sebenarnya
karena musiknya atau apa, karena memang takut mengganggu pelajaran karena saat itu profesinya sebagai pelajar. Iya, apalagi kan kalau acara musik banyak kan malam ya. Jadi Iya. kayak pasti besok paginya ngantuk atau apa gitu kan. Terus belum ngerjain PR gitu Iya, kan. benar-benar. Aku kan sekolahnya sekolah negeri gitu Mbak, jadi harus PR-nya kan banyak Iya, jadi harus ngerjain iya. PR segala macem. Berarti kamu komit gitu ya, apa yang kamu pilih ya kamu harus tanggung jawab. Pernah sih aku kayak turun peringkat ke peringkat 7, tapi itu aku gemeteran banget kayak mama maaf banget tahun depan gak gini gitu. Keren ya, keren ya mah. Tetap mikirin sekolah tuh hebat banget. Terus pas umur 9 tahun gitu kan, kata kamu udah mulai ngamen-ngamen. Nah itu orang tua gimana? Iya, jadi sebenarnya tuh kan mama papa kan divorce kan umur aku 10 tahun. Jadi mama tuh single parent gitu lah. Oke. Jadi dari situ aku kayak muter otak aja sih gimana caranya aku bisa bayar sekolah sendiri, nggak ngerepotin mama gitu. Jadi hikmahnya adalah dari aku main drum aku bisa kayak inilah apa namanya bantu orang tua juga gitu. Keren-keren. Apa drum itu pelarian kamu supaya kesel Kayak aja ya. jeng gitu kan? Jadi energinya nggak ke hal lain Nggak ya. ke hal lain, Tapi hal ke yang drum. positif gitu ya. Oh, tapi ketika kamu mengalami proses itu semua gitu ya, tapi tetap kamu menjalani diri kamu sebagai pelajar, terus kamu juga musik atau lain sebagainya. Tapi emang sempat gimana waktu itu pas perpisahan orang tua lah ya? Kamu sempat ngerasa down nggak sih, apalagi di umur kamu yang terbilang udah remaja saat itu? Nah, dulu tuh aku sebenarnya dari SD tuh udah ngeband sama kakak-kakak lah gitu, yang udah kuliah apa segala macam. Alhamdulillahnya waktu itu teman main musik aku tuh rajin banget sholatnya sih. Jadi aku pelarian aku nggak ke hal-hal yang negatif dalam tanda kutip, tapi malah ngikut dia kayak sholat apa segala macam gitu. Jadi aku tadi perjalanan ke sini aku kayak nginget-nginget lagi kok. Aku waktu SD tuh kayak sholat tuh alhamdulillahnya tuh nggak yang bolong-bolong banget gitu. SMP gitu-gitu nggak bolong-bolong banget. Nah ternyata iya aku ada teman satu pemain keyboard ya, namanya Rika. Terima kasih Kak Rika. Dia kayak suka ngingetin aku, dek sholat gitu. Oh oke. Nah ini kan kamu sudah melewati masa itu ya. Apalagi di masa-masa itu kan mungkin di masa-masa remaja yang kalau sekarang tuh kan banyak banget yang kena istilahnya mental health-nya gimana gitu kan. Terkadang tuh yang pikiran-pikiran yang seharusnya nggak usah dipikirin banget, pikirin banget. Nah ini kan momen kamu saat itu udah kamu lewatin. Mungkin bisa nggak sedikit kamu ngasih tips gitu ya? Ya kita nggak pernah tahu apa permasalahan teman-teman semua yang lagi nonton gitu ya. Mungkin dalam keadaan sekarang juga orang tuanya mungkin lagi divorce, terus mereka juga nggak tahu. Nah ini kan kamu sudah melalui itu. Kira-kira apa sih yang harus dihadapi saat itu supaya kita nggak kemana-mana? Iya, sebenarnya sih karena aku pun kayak udah naik turun kali ya. Jadi kayak apa perputarannya tuh aku kayak udah hafal aja gitu. Allah ngasih ujian aku, tapi abis itu udah kasih kesenangan gitu. Ntar kasih ujian lagi, ntar kasih kesenangan gitu. Aku mana tahu ya kayak aku lagi ada di posisi aku sama mama tuh kayak besok mau makan apa ya gitu. Pernah di posisi itu. Terus tiba-tiba inget banget aku waktu itu dapet tawaran tuh main sama Charlie ST12. Dulu dia pisahkan bandnya ST12 sama Setia Band. Dan itu tuh turnya nggak berhenti Mbak. Bener-bener sebulan tuh aku keluar kota terus kayak main musik gitu. Kayak yang tadinya aku nggak tahu mau makan apa tuh jadi kayak uang tuh wah aku bisa nyicil mobil apa segala macam waktu itu ya. Bisa beli mobil sendiri, bisa bantu mama apa segala macam. Jadi kayak aku tuh percaya pas aku lagi down, tunggu aja, kita sabar aja gitu, bersyukur aja masih bisa makan apa segala macam. Abis itu pasti Allah akan angkat lagi, kasih kesenangan lagi, tapi jangan lupa bersyukur juga. Jadi pas lagi seneng tuh nggak cepet-cepet dikasih cobaan lagi gitu. Aku mikirnya gitu sih. Oh iya, benar-benar. Dari mulai mama papa divorce tuh aku udah kayak kan ngerasain tuh kan kayak jebret, bokap aku kan cabut dari rumah gitu kan, terus di rumah aku sama mama kayak harus ya kita gimana nih bertahan hidup apa segala macam. Terus tiba-tiba dikasih rezeki lagi apa, pokoknya aku udah tahu aja polanya nih Allah pasti lagi nguji aku, terus aku dikasih kesenangan nguji lagi gitu aja terus sampai sekarang. Masya Allah ya, pengalaman hidup yang luar biasa malah ngebuat kamu jadi sosok wanita yang kuat gitu. Dan kamu yakin sekali ketika kamu berpegangannya hanya kepada Allah, ya udah Allah pasti akan kasih lagi kok. Yang penting kita sabar aja, jangan ngeluh gitu ya. Ketika memang ada lagi down, lagi ada cobaan, percaya aja bahwa pasti akan ada sesuatu yang indah di balik ini semua ya. Nah, ini kita bicara lagi ke
pergaulan gitu ya, apalagi dunia musik ini kan ya mau nggak mau ya, pastinya ya sangat berdekatan sekali lah dengan lingkungan, pergaulan yang ya banyak lah macam-macam, tergantung kitanya sebenarnya sih posisinya mau gimana. Nah ini kamu gimana menghadapi itu gitu ya, apalagi momok di luar gitu, orang tua juga sempet, aduh takut ntar kamu kenapa di gitu. Nah apakah kamu juga mengalami hal-hal itu, bertemu dengan pergaulan yang agak itu atau gimana, atau emang selama ini kamu dapetnya lurus aja semuanya? Wah enggak sih, macem-macem banget sih Mbak Venita gitu. Tapi emang mamah tuh ya balik lagi, mamah tuh lumayan agak galak dan keras. Jadi dari awal aku udah bilang, oke, kamu di musik tapi kamu harus punya prinsip. Temen-temen kamu misalnya maaf gitu kayak ngerokok, minum, terus misalnya narkoba atau apa gitu ya, suka pacaran yang gimana-gimana gitu. Pokoknya mamah tuh kayak jangan ngikutin, kamu tetap lurus aja gitu. Terus aku paling nggak boleh tuh waktu masa-masa puber posting-posting foto pacar tuh mama jagain banget kayak gitu-gitu. Pokoknya bener-bener bisa dibilang sih didikan mama tuh terbaik sih buat aku gitu, walaupun dalam tanda kutip mungkin dari sisi agamanya nggak terlalu yang aku malah dapetin dari luar gitu. Dengan aku rajin sholat tuh malah aku dapet dari temen aku kayak gitu tuh. Cuman mama bisa dibilang dengan tegasnya dia bisa bikin aku nggak terlalu terbawa arus gitu. Cuman malah aku dicobanya tuh dengan hal lain. Ini cerita lain lagi sih. Apa tuh? Jadi saya proses hijab aku, Mbak Venita tahu nggak? Itu gara-gara aku kayak mau nikah sama beda agama. Iya, itu kayak cobaan terberat aku sih. Pacaran beda agama. Jadi dulu tuh aku punya pacar pemain piano gitu kan. Kita satu kerjaan bareng lah. Kita kemana-mana bareng, kerja bareng gitu. Kalau lagi nggak kerja juga bareng gitu. Pokoknya kayak itu kayak first love aku gitu loh Mbak, gimana sih? Itu usia-usia berapa tuh berarti? 21 ya. Oh berarti kamu udah kuliah ya, udah selesai. Tapi aku kenal sama beliau tuh dari aku umur 16-17 tahun. Oh ya first love banget ya berarti. Kerja bareng gitu, tapi kan dulu nggak mungkin ya, kan kita beda 15 tahun juga gitu kayak masa pacarin anak sekolah gitu kayak nggak disangka maaf pedofil lagi. Tapi pas aku kuliah gitu kok kamu semakin kagum ya apa segala macem, karena kan aku punya isu sama ini, maksudnya aku nggak tumbuh nggak bersama bapak gitu kan. Oh jadi sosok yang mungkin sosok ganti yang, dia bisa jadi mentor, sahabat, ya pacar juga gitu waktu itu ya. Terus jadi bapak juga gitu. Jadi kayak first love aku lah gitu. Jadi aku baru sekali kayak bener-bener ngejar cowok itu Mbak. Oh jadi ini sosok yang bener-bener kamu kayak nyaman banget gitu ya sama beliau ini ya. Terus gimana kamu beda keyakinan gitu kan, terus jalannya berarti kan udah dari umur 16 tahun sampai kamu 21 tahun, itu kan berarti sekitar 5 tahunan nih kamu udah kenal sama sosok ini gitu kan, terus ngerasa bahwa aduh dia luar biasa banget mengisi kekosonganku dan aku nyaman banget dan sebagainya. Nah terus akhirnya gimana hubungan itu? Iya, terus udah gitu berjalan lah, kayak mungkin karena umur ya, dia juga udah umur lah, kan kita beda 15 tahun. Kita mau ke jenjang yang serius sih. Waktu itu mama pun sebenarnya galau karena mama tuh ngeliat aku tuh kayaknya in love banget sama bucin gitu. Iya, bucin banget lah gitu. Terus emang dia baik banget sama keluarga juga. Jadi sebenarnya mama juga kayak pengen gitu kali punya mantu dia gitu kan. Jadi waktu itu memang goncangan banget sih. Kita sempat kayak ngeriset-riset, boleh nggak sih nikah beda agama gitu. Udah segitunya? Iya. Jadi aku nggak mungkin pindah, dia pun kayak ragu juga untuk pindah, walaupun waktu itu dia kayak aku bisa aja sih gitu. Cuman dia kayak mikirin keluarganya juga gitu. Terus ya udah kita sampai riset-riset udah mau menuju gitu, udah dapet jalannya, kan banyak juga yang nikah beda agama gitu, udah dapet. Dilalah aku berdoa sama Allah. Jadi aku kayak sholat malam gitu, doa ya Allah kalau emang jodoh deketin, kalau misalnya emang bukan jodoh jauhin gitu. Terus besokannya pokoknya sore maghrib lah. Ya pokoknya singkat cerita maghrib aku hubungin dia nggak bisa, aku teleponin 21 kali nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya aku ke tempat dia, kan tinggal sendiri yang ngontrak gitu Mbak Venita. Pas aku lihat dia udah tergeletak di teras rumah, udah nggak ada nyawanya. Iya, meninggal jantung gitu.
kaget banget, serius. Iya. Gitu. Karena aku pun sebenarnya 2 tahun menjalani hubungan sama dia, kita tuh sama-sama dalam tanda kutip tersiksa ya. Jadi kita tuh pengen bersatu tapi nggak bisa gitu loh. Kayak aku mau pisah sama dia nggak bisa, dia pisah sama aku nggak bisa. Makanya kayaknya mungkin ya Allah ngasih jalannya tuh jadi terkesan tragis banget gitu ya. Gitu. Aduh, aku kaget banget loh. Iya. Ini aku baru kuat ceritain, biasanya mau mewek dulu. Kaget banget, serius. Iya. Ini anyway suami aku juga sebenarnya pas nikah sama aku dia tahu cerita semua. Kamu ceritain semua ini. Cerita, dan dia dekat juga sama keluarga almarhum anyway gitu. Jadi dia pasti santai banget sih kalau aku cerita gini. Ya orangnya juga udah nggak ada juga gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita berikan doa terbaik aja Iya. ya. Nah tapi ini ya tadi kan kamu cerita juga bahwa sebenarnya kamu istilahnya ngedapetin nilai dari agama itu mungkin nggak murni dapat dari rumah gitu ya, tapi dapat juga dari luar gitu. Dan maksudnya tadi juga kamu bilang sholat juga masih bolong-bolong juga apa dan sebagainya. Tapi kok kamu bisa kuat gitu untuk mempertahankan aku tetap aja di agama aku gitu. Kan bisa aja ya, misalnya ya orang tuh macam-macam gitu ya. Ada yang istilahnya muslim cuma muslim lahir doang, KTP doang, tapi ya udah akhlaknya atau apanya ya udah nggak seperti itu. Tapi kamu tetap mempertahankan agama kamu tetap kuat sama agama kamu muslim walaupun sholat atau masih belum, aku tetap akan jaga agama ini. Itu apa yang membuat kamu tetap ngejaga? Padahal kalau bilang cinta, kamu udah kecintaan banget sama dia. Nah, Mbak Venita, kalau aku jujur sih waktu itu aku mikirinnya sejujurnya belum sedalam itu juga. Cuman aku mikirin mama sama abah aku gitu kan. Bapak, aku manggilnya abah. Kayak kalau aku pindah, kayaknya keluarga bakal tergoncang banget nih. Waktu itu aku mikirnya masih sedangkal itu sih Mbak. Jadi sebenarnya aku mendalami agama tuh setelah beliau meninggal. Itu kayak itu guncangan pertama. Guncangan keduanya adalah yang aku kayak salah terima job. Jadi ternyata itu adalah job kayak rumah ibadah agama lain gitu. Dan kayak Allah ngasih ujian tuh, aku main drum tuh kayak nggak bisa gitu Mbak. Percaya nggak percaya, kayak aku tuh main musik kayak kok main drumnya kayak orang baru belajar main drum gitu. Dan itu aku harus tahan 5 kali perform. Jadi kayak ya Allah maafin ya Allah gitu loh. Ada itu rasa goncangan kedua. Ada rasa gimana gitu ya. Tapi aku harus menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Kayak ya jadi sebenarnya pas almarhum meninggal itu aku alhamdulillahnya nggak kehalain, tapi aku kayak deketin gitu. Aku kan nggak keluar rumah tuh Mbak kan. Ya pastilah shock banget kayak dunia lagi gelap banget gitu kan waktu Tapi itu. sebelumnya ada obrolan apa atau gimana nggak sih kan ketika kamu mungkin di malam hari atau kapan tuh kamu doa gitu ya, kamu doa minta kalau memang ini jodohku tolong dekatkan, kalau emang enggak tolong jauhkan. Dan ternyata tiba-tiba dikasih begini gitu kan. Nah itu ada nggak sih obrolan terakhir atau apa yang kamu paling inget dari sosok dia? Sebenarnya sih kalau yang kayak pesan-pesan terakhir enggak sih. Cuman memang waktu itu dia hari itu siang memang minta aku untuk datang ke tempatnya dia. Cuman pada waktu itu memang Allah tuh mungkin nggak ngasih aku untuk ngelihat sakaratul maut ya mungkin ya gitu. Maaf. Jadi aku waktu itu malah bilangnya aku mau main sama ponakan aku dulu ya hari ini gitu. Besok deh kamu jemput aku bilang gitu. Pas hari itu hari dia meninggal gitu. Oh ya udah deh gitu, besok deh aku jemput kamu. Cuman sebatas itu doang gitu. Nggak ada feeling, nggak ada apa? Feelingnya sih memang dia kan orangnya rapih banget, terus tiba-tiba jadi lupaan banget apa segala macam. Jadi kayak orang kosong gitu. Gitu mungkin tanda-tanda udah ini kan ya 40 hari ya masalah. Sebelum ini ya mungkin ya udah pertanda, tapi ya namanya manusia kan kita nggak pernah tahu ya umurnya. Nah terus setelah itu apa yang kamu hadapin gitu? Apakah kamu tahu ini jawaban dari yang di atas? Iya, aku langsung truk gitu sih. Kayak ini, ya aku inget lah kan semalam aku doa sendiri dan emang Allah bener-bener kamu malamnya kamu doa terus besoknya kejadian? Bener-bener tunai banget gitu kalau bisa dibilang ya. Tapi ya waktu itu kan karena ya mana nebak sih aku kejadiannya kayak gitu. Jadi walaupun aku tahu itu udah jawaban dari doaku, tapi aku selama kurang lebih setengah tahun tuh aku bener-bener gelap banget lah dunia. Jadi aku kerjaannya bangun, terus azan, sholat, doa gitu, minta kekuatan, makan paling. Tapi itu kamu makin berasa dekat atau makin kamu jauh? Deket banget sih. Aku rasanya kayak diisi lagi gitu. Aku kan doa terus gitu, maksudnya ya Allah gitu, kuatin. Soalnya pikiran aku tuh udah kayak
kapan ya bagian aku kapan nih gitu, giliran aku kapan nih gitu. Iya, karena dari situ itu momen atau pengalaman pertama aku ditinggal sama orang yang aku sayang banget gitu. Kan orang tua aku masih ada gitu kan, jadi benar-benar yang aku sayang banget ya beliau gitu, dipanggil dicabut gitu. Aku baru ngerasain kehilangan di situ. Jadi kayak aku waktu itu kayak besok aku meninggal gak ya gitu, aku sholat dulu deh gitu. Pokoknya aku udah mikirnya ini kapan momen aku gitu, nyusul gitu. Selama setengah tahun aku begitu. Ya, tapi Masya Allahnya itu kamu dalam keadaan kehilangan, apalagi waktu itu kan lagi bimbang masalah masalah pernikahan gitu ya, terus ternyata dikasih seperti itu, dan alhamdulillah kamu malah mencoba untuk deket lagi, karena ya sebaik-baiknya hubungan itu kan adalah kita sama Allah gimana gitu, kita laporan lagi sama Robnya kita. Nah terus ini balik lagi perform di rumah ibadah itu dalam waktu berapa lama tuh akhirnya kamu nerima itu gitu? Terus apakah kamu tahu sebelumnya atau gimana sih ceritanya? Iya, sebenarnya cuma dikasih tahu ada 5 kali show gitu. Wah, asik nih. Berarti kayak terus gitu ya? Aku lupa, pokoknya seingat aku tuh tawarannya adalah mau nggak tanggalnya bisa nggak? Pas aku lihat tanggalan bisa 5 kali show nih, water giur dong, kali 5 gitu kan. Iya. Ya udah. Cuan gitu ya. Kebetulan tempat latihannya tuh langsung di venue-nya gitu. Jadi tempat latihannya kita berprogresnya tuh di venue-nya gitu. Pas datang sih hall biasa. Hall biasa. Oh, acaranya di sini. Pas dilihat partiturnya, judul-judulnya. Aku langsung kayak wah gimana nih gitu, tapi udah kadung terima gitu kan. Ya itu momen-momen itu, terus pemuka agamanya juga khotbahnya kebetulan sama terus narasinya. Jadi aku kayak 5 kali itu terus sama. Terus kayak aku terserap terus tuh omongan dia yang kayak katanya kitabnya mereka tuh kayak buat kita mandi gitu. Jadi kalau kita udah baca kitabnya tuh jadi fresh lagi apa segala macam. Terus aku kayak langsung Oke, aku sendiri belum baca kitab aku nih gitu. Aku di situ mikirnya malah gitu. Kamu nggak kepikiran pengen baca kitabnya mereka? Bukan sih, alhamdulillahnya. Mbak Venita nih. Kan soalnya dari situ, terus ambience-nya ini, terus oke gue baca kitab itu gitu. Tapi malah pengen baca. Iya. Kamu waktu itu udah berhijab belum sih? Belum. Oh belum waktu itu? Belum. Jadi aku tuh berhijab tuh tahun 2018 awal. Itu persis setelah perform atau masih ada waktu lagi? Nah 5 kali show itu, setelah itu aku kan ada aplikasi Muslim Pro, aplikasi Al-Quran gitulah gitu ya. Jadi aplikasi Al-Quran itu aku pakai kalau lagi senggang, lagi habis istirahat latihan gitu, misalnya latihan orkes istirahat aku baca. Tapi aku baca artinya waktu itu Mbak Venita, mohon maaf ya. Bukan baca Arabnya, karena aku pengen tahu gitu sebenarnya tuh isi Quran aku tuh seperti apa. Karena selama aku tuh belajar Quran umur 4 tahun udah belajar, cuman kan belajar Arabnya doang. Iya, baca hafal aja tapi nggak tahu maknanya isinya apa sih sebenarnya gitu. Aku nggak pernah diajarin juga gitu kan. Pasti kan kalau di sekolah juga hafalan, tapi nggak tahu maksudnya itu sebenarnya surat itu tuh tentang apa gitu. Ya udah aku baca Quran terjemahannya gitu. Yang paling kamu ingat dan ngena banget, ingat nggak surat apa? Aku lupa surat apa, cuman ya tentang hijab itu sih. Hijab harus menjulurkan hijab ke seluruh tubuh itu kan. Itu aku kayak di situ sih momennya kayak, karena kan di situ kan udah jelas banget ya, kayak hukumannya apa itu terus rewardnya apa, terus sebenarnya tujuan kita di dunia tuh ngapain sih gitu kan. Sebenarnya ada semua di Quran kan, sebenarnya clue-nya tuh ada gitu. Benar. Jadi aku ingat banget perjalanannya tuh cepat banget. Aku baca Quran tuh 3 atau 4 hari. Terus malam aku selesai baca Anas tuh aku inget banget kayak badan aku tuh getar gitu Mbak Venita. Getar dalam artian aku udah ngerti nih isi Quran ini apa, tapi aku belum ngejalanin. Ada nggak yang menawarkan kamu untuk main sama mereka, ya mungkin nggak tahu ya, tawaran yang menggiurkan, tapi kamu disuruh lepas hijab?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman cerita untung, buat kamu yang lagi ada cerita menarik, yuk bagi-bagi cerita sama kita di Cerita Untung. Caranya langsung aja DM di Instagram kita di @cerita_untung atau bisa kirim juga ke email kita di ceritauntung@gmail.com dengan hashtag untung dengerin kamu. Kita tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.